Puji Tuhan. Apa kabar semuanya adik-adik? Doa kami adik-adik semua yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah di saat ini senantiasa dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu, posisi yang terbaik untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita ada di rumah menyaksikan melalui YouTube, tetapi kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulaikan ibadah, adik-adik ngambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa supaya Tuhan menyertai ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepada Engkau, kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami siapkan hati kami, memberikan yang terbaik untuk kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ya saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari sama-sama berdiri dulu semuanya. Ya, Kak Esli lihat dari sini, semuanya berdiri, kita mau bersemangat dulu untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, ikuti Kak Esli ya, yang melihat di HP, mungkin yang melihat di laptop, mari kita mempersiapkan untuk kita mau bersemangat dulu. Ya kalau mungkin yang baru bangun, ya persiapkan diri. Mari ikuti Kak Asli. Saya belum semuanya belum siap. Ya masih ada yang masih, sandal kok ketinggalan. Ya mari semuanya tangannya begini. Ya sudah siap, ya, sekali lagi. Bersemangat. Puji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Haleluya. Ya, kita menyanyikan semangat. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh mengalahkan segala. Setinggi-tingginya langit, ayo lompat, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, Kak Asli lihat dari tempat ini, adik-adik sudah pintar semua, ya. Tapi masih ada yang belum lompat. Tadi kelihatan masih ada yang masih, aku aras-arasan mau lompat. Mari saat ini kita nyanyi pujian ini ada gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kita lompat ya. Ya, oke, ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Haleluya, lambaikan tanganmu. Haleluya. Ayo, setinggi-tingginya. Mari lompat, 1, 2, 3, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalam
lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. KSD percaya adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Makanya itu adik-adik, karena kasih Yesus mengalahkan segalanya, kita mau tetap bersandar pada Tuhan Yesus. Amin. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Ayo kita mau bersandar hanya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih tetap berdiri ya. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti. Sekali lagi, nyender ning sisine sopo, nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Adik-adik, di rumah ada papa, ada mama, atau ada kakak, ada adik. Panggil mama, panggil papa, panggil kakak atau adik. Ayo mah, mari kita mau saling nyender. Ya, walaupun jaga jarak tapi ayo nyender ya. Ayo nyender neng sisine sopo. Panggil papa, mama atau kakak atau adik. Nyender neng sisine sopo. Nyender neng Gustinya Yesus. Haleluya. Papa yang ada saat ini, hanya Tuhan Yesus tempat kita bersandar. Amin. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus taat kepada Tuhan. Terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Engkau bentuk. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirman.
Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dan jadikan kami, haleluya. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Jadikan kami seperti Samuel. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Seperti Samuel kecil yang taat kepada Tuhan, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, dan jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang taat kepada Engkau, yang dengar-dengaran kepada Engkau. Terlebih Tuhan juga dalam hidup kami mau terus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan firman-Mu di kekuatan, firman-Mu membentuk kami anak-anak sekolah minggu untuk kami tetap taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Adik-adik persiapkan Alkitab. Ya, yang belum bisa baca nanti dibantu orang tua. Persiapkan Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini saya Bu Tuti sangat bersyukur dan senang sekali kalau pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Puji Tuhan, saya percaya semuanya dalam anugerah, perlindungan, dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anakku siap semuanya ya? Oke. Nih Bu Tuti punya gambar nih. Nah, ada yang tahu ini gambar apa ya? Iya, ini gambar Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya. Nah, pada suatu hari anak-anak, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya melewati batas antara Galilea dan Samaria. Nah, ketika memasuki di sebuah desa, datanglah 10 orang yang sangat sakit keras sekali. Ya, badan mereka penuh dengan luka-luka sehingga sangat menjijikkan dan mengerikan. Kira-kira sakit apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Iya, namanya sakit kusta, penyakit kusta. Nah, mungkin gambarannya seperti ini ya anak-anak. Orang yang sakit kusta biasanya jari-jari kaki atau jari tangannya biasanya banyak yang putus. Dan mereka tidak menyadari, dia tidak sadar, loh jari-jari saya, jari kaki tangan semuanya tidak ada, tahu-tahu sudah putus. Jadi sangat mengerikan. Anak-anak pada zaman Tuhan Yesus pada saat itu, penyakit kusta ini belum ada obatnya. Jadi sangat-sangat sulit untuk disembuhkan. Dan penyakit kusta ini menular anak-anak. Menulari yang lain. Sehingga orang yang sakit kusta itu akan dikucilkan.
Mereka akan diisolir dari lingkungan, dari masyarakat. Ya, betapa sedih mereka. Sehingga mereka tidak bisa berhubungan, tidak bisa bertatap muka seperti kita, tidak bisa berkomunikasi. Orang yang sakit kusta hilang harapan. Dia tidak punya masa depan karena mereka dianggap najis. Ya. Biasanya orang yang sakit kusta itu kalau mau pergi, anak-anak, kamu mau pergi, itu harus memberi tanda kepada dirinya dengan berteriak, najis, najis, najis. Sehingga orang yang mendengar teriakan mereka akan menghindar, supaya mereka tidak tertular. Sungguh sangat menyedihkan anak-anak. Anak-anak, kalau orang kusta itu berani berkumpul mendekati orang-orang yang sehat, mereka tidak segan-segan untuk melempari dengan batu. Bayangkan anak-anak, ingin berkumpul, ingin main bersama-sama dengan teman-temannya harus kena lemparan batu. Bahkan anak-anak, keluarganya sendiri biasanya kalau keluarga ada bapak, ibu, papa, mama, adik, kakak, mereka mengusir harus keluar dari rumah. Betapa sangat menyedihkan, mereka harus menderita sakit yang luar biasa sampai diusir lagi. Kita bisa bayangkan betapa menyedihkan hati mereka. Anak-anakku, pada waktu mereka 10 orang yang sakit kusta tadi bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, seperti gambar ini, mereka menjaga jarak. Orang yang sakit kusta tadi tidak berani mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sadar, menyadari dirinya bahwa dia itu najis, tidak bersih, sakit. Sehingga dari kejauhan, dia hanya melambai-lambaikan tangan kepada Tuhan. Dan mereka katakan apa? Dia berseru dan berteriak, bengok ya, berseru kepada Tuhan. Guru Yesus, kasihanilah kami. Mungkin suaranya agak keras ya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Anak-anak, Tuhan Yesus punya belas kasih. Tuhan Yesus mau menolong mereka. Tuhan Yesus rindu untuk menyembuhkan mereka, orang yang sakit kusta tadi. Kemudian Tuhan katakan, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Anak-anak, orang kusta tadi tidak bertanya, loh saya ini sakit, saya ini najis, kenapa harus pergi memperlihatkan diri saya kepada imam-imam? Ya, tetapi 10 orang kusta tadi taat kepada Tuhan. Dia patuh, manut apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, pada akhirnya tanpa pikir panjang dia langsung pergi untuk menemui para imam-imam. Nah, anak-anak, tiba-tiba ujuk-ujuk, ya bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba masih di tengah perjalanan, belum sampai kepada para imam, dia kaget. Loh, sakit saya mana? Loh, ternyata saya sudah sehat, saya sudah sembuh. Ya, mereka akan senang sekali, mereka bersuka cita. Anak-anak bisa bayangkan, mungkin mereka dengan melonjak-lonjak kegirangan, bersuka-suka karena sudah lepas dari sakit yang selama ini dia derita. Anak-anakku, kalian bisa membayangkan juga bagaimana mereka dengan senang hati telah lepas dari penderitaannya selama ini. Anak-anak, dari 10 orang yang sakit kusta tadi, ya, ternyata hanya satu saja, seorang saja yang merasa bahwa dirinya telah disembuhkan oleh Tuhan. Merasa dia telah ditolong oleh Tuhan, akhirnya balik kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, mengucapkan terima kasih. Ya, dia
sujud syukur di kaki Tuhan. Karena Tuhan sudah menolongnya. Tuhan katakan apa kepada yang satu orang ini? Loh, tadi kan 10 orang yang sakit yang sudah tahir, yang sudah sehat. Kan 10. Nah, kemana yang 9 orang tadi? Nah, ini anak-anak. Ada 9 orang yang tidak kembali kepada Tuhan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ternyata mereka lupa untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Anak-anak, kira-kira Tuhan Yesus marah enggak dengan yang 9 orang tadi? Marah enggak ya kira-kira? Tidak, Tuhan tidak marah. Tetapi, anak-anak ya, Tuhan akan lebih senang kepada yang satu orang tadi yang kembali dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tolong dengarkan baik-baik ya. Dari pelajaran firman Tuhan sore hari ini kita bisa mengambil 4 hal. Yang pertama, dengar ya anak-anak, yang pertama adalah peduli. Apa? Peduli. Ya, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Allah yang mengerti. Dalam perjalanan yang sangat panjang dengan berjalan kaki, tentu Tuhan sangat capek dan sangat lelah sekali. Ya. Tetapi Tuhan mendengar seruan mereka. Bisa saja anak-anak ya, bisa saja Tuhan akan meneruskan perjalanannya tanpa dia mendengar seruan orang-orang yang sakit kusta tadi. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli, yang mau menanggapi, yang mau meresponi orang-orang yang berseru minta tolong, yaitu orang-orang yang kusta tadi. Anak-anak, pernahkah anak-anak mengalami sakit? Mungkin tidak pernah sakit kusta. Mungkin sakit yang lain, demam berdarah, tipes, mungkin sampai masuk rumah sakit. Atau mungkin sakit yang ringan-ringan saja. Batuk, pilek, demam. Ya, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Tentu saja dengan berdoa. Ya, minta pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Saya yakin Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli. Yang kedua, sadar diri. Apa anak-anak? Sadar diri. Ya, 10 orang kusta tadi menyadari dirinya bahwa dirinya itu najis, tidak layak, sebenarnya tidak layak untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Sehingga dia karena tidak layak, dia menjauhkan diri dari Tuhan. Kadang-kadang anak-anak ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, tanpa kita sadari, kita itu kadang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya, tanpa kita sadari, apakah kita layak di hadapan Tuhan? Apakah kita itu layak menerima pertolongannya? Ya, mari kita untuk menyadari diri kita. Kemudian yang ketiga adalah taat. Ya, taat. Waktu 10 orang kusta tadi Tuhan katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka tidak bertanya, kenapa saya harus menghadap kepada imam? Padahal saya ini tidak layak, najis, menjijikkan. Tetapi dia taat. Patuh nurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Langsung pergi. Ya, mari anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan juga taat. Apa yang menjadi firman-Nya, mari kita akan patuhi, kita taati. Dan yang keempat adalah mengungkapkan rasa syukur. Bersyukur dan berterima kasih. Seperti 1 orang di antara 10 orang yang sakit kusta tadi. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa dia
sudah menerima pertolongan dari Tuhan? Apakah anak-anak sudah melakukan seperti yang satu orang tadi? Selalu bersyukur dan bersyukur. Tuhan kita, Tuhan yang memberikan kita hidup. Kita sampai hari ini dalam keadaan baik, kita sehat, kita terus dilindungi, disertai, diberkati Tuhan. Sepatutnya lah kita selalu mengucapkan syukur dan berterima kasih. Anak-anakku, jadi ada 4 hal. Yang pertama, peduli. Tuhan Yesus, Tuhan yang peduli. Yang kedua, sadar diri. Mari kita menyadari diri kita bahwa sebenarnya itu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah taat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk patuh dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Dan yang keempat adalah mengucapkan syukur dan berterima kasih. Amin buat firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan pagi hari ini Bu Tuti mengingatkan kepada kalian semuanya. Ini masih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Ya, meskipun anak-anak ini kan masa liburan ya, masa liburan. Ya, oke. Yang pertama yang jelas harus menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Sesering mungkin cuci tangan. Jangan cuci tangan tok tapi pakai sabun, ya pakai sabun. Tetap tinggal di rumah. Oke. Kalaupun ada kepentingan yang penting, bolehlah keluar tapi harus taat pada protokol kesehatan yang dari pemerintah. Itu harus. Oke anak-anak ya. Terima kasih dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama pujikan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Masuk di dalam doa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah kami dengar.
Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, Allah yang peduli, Allah yang mengerti hidup kami. Apapun masalah, persoalan, sakit yang kami alami, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Allah yang tidak pernah membiarkan kami, bahwa tangan Tuhan yang panjang selalu menopang dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menyadari diri kami sendiri Tuhan. Siapakah diri kami Tuhan yang sebenarnya kami tidak layak di hadapan Engkau. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau mau melayakkan hidup kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami Allah Roh Kudus, kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk hidup taat, patuh, apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan tolong kami Tuhan, ajar Tuhan Yesus untuk selalu dan selalu mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami ada dalam otoritas Tuhan. Kami sampai hari ini terus Tuhan pelihara, Tuhan berkati dan dengan berkelimpahan. Kami anak-anak-Mu boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Sungguh Tuhan, patutlah kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Kalaupun Tuhan ada dosa salah dalam hidup kami, yang tanpa kami sadari Tuhan kami lakukan Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Layakkanlah Tuhan hidup hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu kami, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, memberkati orang tua kami masing-masing Tuhan, memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur di akhir ibadah sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menolong, memberkati, memberikan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, 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 amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, yaitu bersyukur. Nah, adik-adik tahu ada berapa poin yang disampaikan oleh ibu guru kita? 3, 2, atau berapa? 4 poin. Dari keempat poin ini, poin apa aja ya? Yang pertama, yang pertama apa? Peduli. Yang kedua, sadar diri. Dan yang ketiga, taat. Yang keempat, poin yang keempat apa ya? Bersyukur. Nah, adik-adik, mengenai firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Ibu Tuti, dari 10 orang kusta yang disembuhkan berapa? 5? Yang disembuhkan 10 orang juga. Tapi teman-teman, ingat ada berapa yang disembuhkan? Ingat ada berapa yang kembali berterima kasih kepada Tuhan? 1 orang. Nah, dia bersyukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik, minggu kemarin kita sudah membagikan setiap challenge untuk teman-teman dan
kami sebagai guru-guru berterima kasih untuk setiap adik-adik yang mau berpartisipasi, mau ikut serta mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, jangan lupa ya, pesan kami, pesan Kak Yanti, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terutama minggu depan loh adik-adik, jangan lupa tetap setia beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.